Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya sudah berumah tangga dan memiliki 1 putri. Begini Ustadz, dari kecil saya sering mendapatkan luka pengasuhan. Mulai dari kekerasan fisik maupun verbal. Sebelumnya saya tidak ada niatan menjelekkan nama baik keluarga ataupun siapapun. Saya paham bahwa mama saya dulu kenapa pernah ya melakukan kekerasan itu kepada anak-anaknya karena bapak saya beberapa kali pernah berselingkuh. Dan akhirnya ketika saya hamil dan melahirkan, ibu bapak saya resmi bercerai. Saya tinggal terpisah sama orang tua. Setelah saya pulang ke sini, saya dapat kabar bahwa ada laki-laki yang datang ke rumah jam 1 malam. Menghampiri ibu saya. Ini bukan pertama kali, ini udah kesekian kali ibu saya berhubungan dengan suami orang. Saya sudah coba menasihatinya dengan baik. Saya takut disebut anak durhaka karena takut saya salah pengucapan, takut salah langkah dalam menasihatinya. Orang tua saya marah dan lost kontak, saya yang blokir. Itu tindakan saya salah apa enggak ya Ustadz? Saya sudah lelah, rasanya orang tua seperti itu. Bahkan pernah ditegur oleh istri dari suami yang berhubungan dengan suami saya. Saya takut mental adik-adik saya kenapa-napa. Saya juga malu sebagai anak, walaupun memang seburuk apapun orang tua, saya sadar tidak ada yang bisa membalas kebaikan beliau. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya sebagai anak menyikapi orang tua yang demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Mbak Anissa, terima kasih untuk kisah yang dihadirkan pagi ini. Ahilman sangat merasakan bagaimana sakitnya Mbak Anissa. Karena disadari atau tidak, luka yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Apalagi yang paling dekat ini adalah orang tua. Apalagi ibu. Tentu tidak mudah untuk menerima semua ini. Tapi AA selalu bilang bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah. Kecuali atas izin siapa? Allah. Maka caranya agar kita bisa lebih kuat, kembalikan kepada Allah. Doa terus sama Allah. Agar Allah dengan segala kebaikannya membolak-balikin hati ibu yang begitu kerasnya menguji kita selama ini. Yang kedua, setelah berdoa tentu komunikasi. Hari ini Mbak Anissa bercerita sama AA di kajian hati. Semoga ini jadi pelajaran. Maka pesan dari AA, komunikasi terus sama ibu. Kalau lisan kita tumpul, pinjam lisan orang lain untuk menasihati ibu kita. Dan hari ini izinkan AA menasihati ibunya Mbak Anissa. Bunda, ibu itu sekolah pertama bagi anak. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Percayalah, sikap ibu menjadi seorang ibu akan mencerminkan seperti apa keadaan anak ibu ke depan. Cucu ibu ke depan. Kalau ibu sayang sama anak-anak berubah. Kalau ibu sayang sama cucu berubah.
Jangan sampai perbuatan ibu yang salah dicontoh sama anak ibu yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang buruk untuk keluarga. Ingat ya, kalau ada yang bilang, "Aa, apakah perbuatan orang tua akan ngaruh sama anak?" Jawabannya iya. Solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Perbaiki dirimu sebelum perbaiki anakmu. Didik dirimu sebelum didik anakmu. Luka hati sangat berat sekali dari orang tua. Tapi bagaimanapun itu orang tuamu Mbak Anissa. Doakan, komunikasikan. Dan yang ketiga, siapkan ruang di hati untuk selalu memaafkan. Walaupun berat. Insya Allah rasa maaf di hati akan pelan-pelan menguatkan kita untuk terus membersamai orang tua kita. Ternyata luka hati dari orang tua itu begitu kuat dan begitu dalam. Semoga setelah ini ada yang lebih baik Mbak Anissa. Salam buat ibu sama bapak. Salam buat keluarga besar dan insya Allah tetap kuat melewati ini semua.